Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Khairunisa, Prodi PAI 4A. Di sini saya akan menyampaikan tentang urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Saya mengambil jurnal dari Pendidikan Unsika, yaitu oleh Eis Ani. Langsung saja, yaitu konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi, atau disebut dengan Information Communication and Technology, atau biasa disebut dengan ICT ya. Di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana interaksi manajemen dan administrasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, efektivitas, dan akses pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengertian dua aspek. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dan perangkat yang satu lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang berkaitan dengan memproses, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi dan komunikasi secara bertujuan agar siswa memahami alat teknologi, memahami informasi. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi, dan khususnya pada komputer yang umum digunakan. Secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi menurut Rusman tahun 2011 adalah yang pertama, menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar untuk mempelajari sepanjang hayat. Yang kedua yaitu memotivasi kemampuan siswa untuk bisa mendapatasi dan mengaktifasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-harinya. Yaitu selanjutnya faktor pendukung teknologi informasi dan dalam pendidikan. Di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu infrastruktur, atau yang dimaksud dengan dari faktor di atas adalah agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi di manapun dengan kecepatan yang mencukupi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Maksudnya yaitu faktor SDM. Sumber daya manusia maksudnya menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Yang ketiga yaitu kebijakan, menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang
pihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Yang keempat yaitu finansial. Faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan lain untuk menyokong industri teknologi informasi. Yang kelima yaitu konten dan aplikasi. Faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman dan penggunaannya. Selanjutnya itu manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil sejumlah kajian, observasi, penelitian, dan perbandingan antar perguruan tinggi nasional dengan institut pendidikan tinggi lainnya dalam lingkungan regional dan internasional, menurut Indrajit tahun 2011, pada dasarnya manfaat atau peran teknologi informasi dan komunikasi bagi perguruan tinggi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sebagai core values, yaitu terkait dengan manfaat yang diperoleh perguruan tinggi melalui implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, atau yang di Indonesia berkaitan langsung dengan Tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan utama adalah peserta didik atau mahasiswa pendidik, yaitu dosen, peneliti, dan pelayanan mengabdi masyarakat. Yang kategori yang kedua yaitu disebut dengan supporting flows, yaitu terkait dengan manfaat yang diperoleh perguruan tinggi melalui implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan langsung dengan manajemen penyelenggara institut pendidikan tinggi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran menurut Indrajit tahun 2011, pada dasarnya terdapat 5 peranan. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi untuk memberdayakan guru dan siswa. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola aset intelektual. Yang keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses penelitian. Yang kelima yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan berbagai produk pendidikan. Langsung saja, yaitu masalah dan hambatan dalam penggunaan teknologi informasi. Di sini ada masalahnya, ada 5 ya. Yang pertama yaitu menggunakan komputer yang bertujuan untuk memperingan dan mempercepat pekerjaan. Di sisi lain bisa menimbulkan pengangguran karena beban pekerja semakin berkurang dengan adanya komputer. Yang kedua yaitu adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi. Kemudahan mengelola informasi dalam bentuk pangkalan data memberi peluang untuk memindahkan data yang tadinya milik pribadi atau rahasia dapat diakses oleh orang lain. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Sebuah karya atau kumpulan data dapat dengan mudah dikopi dan dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pemilik informasi tersebut, terlebih jika tujuannya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang keempat yaitu ketergantungan pada komputer menimbulkan kelemahan bila listrik mati atau komputer terserang virus, maka data tidak dapat diakses. Yang kelima yaitu ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi dapat menimbulkan kendala dan memunculkan anggapan bahwa teknologi justru menghambat pekerjaan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada era globalisasi di abad ke-21 ternyata
TIK memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi juga bukan lagi menjadi bahan asing dalam dunia pendidikan, tetapi sudah menjadi penting dan sangat mendukung dalam dunia pendidikan pada abad 21 ini. Salah satu bukti pentingnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk pemerataan pendidikan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas. Diperlukan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas pembelajaran pada abad 21 ini dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, kemudian dicarikan pemecahannya melalui aplikasi teknologi informasi yang sesuai. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan, terutama masalah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran, dapat ditempuh dengan cara penggunaan berbagai sumber pelajaran dan pengguna media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meningkatkan kadar hasil belajar peserta didik. Teknologi informasi digunakan sebagai media untuk mempermudah pencairan informasi tersebut. Teknologi informasi merupakan salah satu media yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dalam penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena sering terjadi penyalahgunaan dan penggunaan teknologi informasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.